Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di doa malam. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang boleh bergabung lewat online Betani Yesoya Malang. Kita percaya hadirat Tuhan tidak dipisahkan oleh tempat dan waktu. Mari bawa doa kita, mari bawa pujian kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memelihara kami dengan sangat baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bawa pujian, kami bawa penyembahan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Engkau baik bagi kami semua pada malam hari ini, sehingga kami sampai hari ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, kesetiaan, bahkan pengorbanan Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami orang-orang percaya, Kau yang sudah menyelamatkan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk berdoa untuk gereja Tuhan di Yesoya Malang di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala kami dimanapun Bapak Ibu Gembala kami berada. Kau selalu menyertai kehidupan mereka semua. Kau memakai pelayanan beliau Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah pelayanannya boleh semakin hari semakin Tuhan berkati. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau memakai setiap langkahnya, dimanapun langkah kehidupannya Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anak cucu mantu dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Hikmat Tuhan selalu ada dan pengurapan Tuhan selalu ada atas beliau Tuhan. Terima kasih, Kau juga memberkati Wakil Gembala kami, Pastor Yowesianto. Tuhan juga memberkati, biarlah berkat Tuhan melimpah atasnya Tuhan. Kau memberkati semakin hari semakin Tuhan pakai secara luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan kirim untuk mereka melayani, biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan beliau Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, pengurapan Tuhan atasnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Anak dan istri Tuhan juga memberkati kesehatan setiap mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap ibadah yang ada, Tuhan memberkati setiap lawatan-lawatan Tuhan, biarlah dirasakan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati untuk Jumat Agung besok. Tuhan juga memberkati semua berjalan dengan baik. Kau memberkati kesehatan setiap mereka semua tim pelayanan Tuhan. Kau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, hikmat sehingga semua acara ibadah dapat berjalan dengan baik. Dan Kau memberkati alat-alat musik Tuhan. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan memiliki hati yang mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan untuk Paskah. Tuhan juga memberkati setiap ibadah Paskah, setiap mereka semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan mengurapi setiap mereka semua. Banyak orang-orang yang boleh datang Tuhan, menerima keselamatan Tuhan. Engkau yang sudah bangkit, oh Tuhan, itulah sebabnya kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Tuhan memberkati pembangunan gereja Tuhan di Telaga Bodas Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik. Kalau sampai hari ini kami boleh melihat campur tangan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang hebat bagi setiap gerejamu di tempat ini. Berkati mereka yang sudah menabur, berkati mereka yang sudah memberi. Tuhan memberkati setiap pekerja-pekerja yang sudah terlibat di dalamnya. Kesehatan, kekuatan, hikmat dapat terselesaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami hanya punya Tuhan yang sanggup memberikan 1000 banyak macam cara Engkau menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin.
Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini, kami hidup hari ini, semuanya karena apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di ibadah doa malam online, malam Jumat Agung kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini di momen-momen penting sebelum Engkau disalib bagi setiap kami. Biar malam hari ini kami belajar Tuhan tentang kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kalau ada kuasa-kuasa gelap, ada roh-roh jahat yang menghalangi, mengganggu kami, tengking kami hancurkan, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dan ketika ada roh Allah yang hadir, maka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan. Dan setiap orang yang lemah, putus asa, menyerah, bahkan berniat membunuh diri, mendapat kekuatan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa depan yang cerah. Urapi setiap kami Tuhan, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi setiap kami. Tuhan juga urapi mulut dan lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa di ibadah doa malam online. Jadi ini secara rekaman dan ditayangkan di YouTube channel Bethany Time Malang di hari Kamis ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus disalib ada banyak kejadian-kejadian. Nah malam ini di mana malam Jumat Agung, artinya sebelum Yesus disalib pada Jumat yang Agung. Kita akan belajar beberapa kisah, beberapa bagian. Jadi banyak ya, mulai dari Taman Getsemani, ya kan. Lalu di situ akhirnya Yudas datang dan mencium. Wah ini terkenal sekali namanya ciuman Yudas saudara ya. Artinya ciuman pengkhianatan. Karena apa? Karena Yudas berkata nanti yang kucium itulah Yesus. Dan setelah dicium oleh Yudas, ditangkap dan saudara tahu Petrus memotong telinga daripada seorang prajurit namanya Malkus ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi di saat itu Yesus masih bisa melakukan mujizat loh saudara. Masih dengan kasihnya dia nyambungkan lagi telinga Malkus dan tersambung ya. Karena diputus oleh Petrus. Nah di situ Yesus dalam kondisi yang kemanusiaannya keringat berdarah ya.
Dia dalam kondisi yang lemah, dia ditangkap ya dan bersiap untuk dia apa? Diadili. Ya. Kalau saudara tahu di dalam Alkitab di Matius 26 ya. Di situ Yesus ditangkap dan dibawa kepada seorang imam ya, imam besar yaitu namanya siapa? Kayafas. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus diadili pada pagi hari. Berarti di manakah dia pada malam hari? Nah, kalau saudara dapat kesempatan, dapat berkat bisa ke tanah suci ya, ke Yerusalem. Di situ ada satu tempat di mana diyakini ya adalah rumah Imam Kayafas. Yang di mana rumah Imam Kayafas memiliki satu gua di bawah untuk meletakkan Yesus, dan saat itu Yesus di penjara gua ini selama 1 malam. Karena besoknya akan diadili di Pontius Pilatus. Nah, kita akan belajar kisah itu dan ini menjadi satu cerita yang dimana bahwa Yesus mengasihi kita dan dia rela dianiaya bahkan sampai akhirnya disalib. Dan besok Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama memperingati Jumat Agung. Bagaimana Yesus disalib, yang harusnya yang disalib itu Yesus Barabas. Tapi Yesus Kristus mau gantikan Yesus Barabas. Siapakah Yesus Barabas? Ya kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang harusnya kita ini dosanya nyata, kejahatannya nyata. Tapi Yesus Kristus mau gantikan kita padahal tidak ada satupun bukti dia bersalah. Dan tidak terbukti dia bersalah. Tapi karena desakan massa, Pontius Pilatus menjatuhkan dakwaan untuk Yesus dihukum mati dengan cara disalib. Mari sama-sama kita melihat di ayat kesukaan kita semua ya, ayat terakhir. Matius 26 ayat yang ke-62. Secara cepat saja. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Jadi tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan palsu. Nanti saudara bisa baca di ayat 39 bagaimana kesaksian palsu. Ya, ayat yang ke-63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias atau anak Allah atau tidak?" Ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Jadi Yesus ini luar biasa. Dia counter karena ketika imam itu berkata bahwa apakah engkau Mesias, anak Allah? Yesus menjawab, engkau sudah menyatakannya karena memang Yesus adalah Mesias. Dan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu dengar hujatnya." Jadi omongannya Yesus malah dipeluntir saudara. Nah, jangan punya mental provokator ya. Yang benar dipeluntir jadi salah. Nah, ini Imam Kayafas gini nih, provokator. Dan sampai Yesus dihujat, Yesus disalahkan karena ini lihat nih, Yesus menghujat loh, padahal dia Allah, dia adalah anak manusia. Tapi itu yang dilakukan oleh Imam Kayafas ya, karena udah benci ya. Saudara, kalau ada kebencian, kepahitan, wow, itu semua udah benar pun jadi salah. Ayat 66. "Bagaimana pendapat kamu?" Ya, mereka menjawab dan berkata, jadi ditanya kepada orang-orang semua yang ada, "Ia harus dihukum mati." Wow. Dan ayat 67 dan 68 kita melihat bagaimana hebatnya Tuhan kita. Tuhan yang penuh kasih, padahal dia punya kuasa untuk membalas, tapi dia gak balas. Lalu mereka apa? Meludahi muka Yesus. Diludahi, ditinju juga. Ditinju, dipukul juga dia. Wow, saudara. Dia dipukul, dia diludahi, dia dicaci maki, dia ditinju saudara. Apakah dia membalas? Dia tidak membalas. Ayat 68. Dan berkata, ini kalau bagi saya ini insulted. Insulted itu apa? Nyindir atau menghina ya. "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memungkul engkau?" Nah, ini sering kita dengar ya, wow berarti yang bunuh manusia bisa bunuh Tuhan, hebat gitu ya. Konsepnya enggak seperti itu. Ini kan sama. Mesias dipukul kan,
Mesias diludahi kan? Mesias ditinju kan? Bapak Ibu Saudara, sebelum kita besok akan memperingati Jumat Agung, yang dimana kejadian ini nyata ribuan tahun yang lalu. Di dalam gua itu saudara, ada bercak darah yang dimana dicek, darahnya itu darah manusia yang hanya lahir dari wanita. Artinya kita tahu bahwa Yesus itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus yang dimana tidak ada sentuhan dari pria di situ. Artinya apa? Jelas bahwa manusia, anak manusia ini adalah Yesus Kristus dan bukti itu nyata. Nah sebelum besok kita akan memperingati Yesus disalib, mari kita melihat dalam kemanusiaannya dia menderita saudara-saudara. Dia mau diludahi buat kita, dia mau ditinju buat kita, bahkan dia mau dipukul buat kita. Ya. Dan kalau saudara tahu, Petrus pun sampai menyangkal dia. Dan dia keesokan harinya dia diperhadapkan di Pontius Pilatus. Kembali lagi orang mendakwa dia, menjatuhkan dia. Dan sampai akhirnya diputuskan Yesus menggantikan Yesus Barabas. Dan tahukah saudara, Pontius Pilatus mencuci tangan dan berkata, biar kalian tanggung, kalau bahasa sekarang itu wis tanggung jawab dewe, karena aku gak menemukan salahnya Yesus. Dan saudara tahu kalau nanti hari di mana Yesus disalib, prajurit Romawi ketika menusuk lambungnya, tersadarlah, terbukalah mata iman mereka. Benar bahwa ini adalah anak Allah, benar bahwa ini adalah Mesias. Nah hari ini kita tahu sama-sama Bapak Ibu, karena kasih dia mau lakukan itu. Karena kasih dia mau jadi manusia. Dia mengalami yang manusia alami. Saudara kalau baca dia bisa nangis, menangisi Yerusalem. Karena dia tahu ketika dia pergi nanti, Yerusalem menjadi hancur dan terbukti 70 tahun setelah Yesus naik ke sorga, Yerusalem itu dihancurkan. Dan dia mengalami lapar, dia mengalami haus, dia mengalami ketakutan dalam kemanusiaannya. Dia mengalami dikecewakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mengalami penganiayaan fisik, darah yang sampai tercurah dari kepalanya, dari keringat yang pecah. Karena apa? Besok akan ada penyalipan. Dan dia katakan apa? Ya Tuhan, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dan ketika dia di atas kayu salib dia berkata apa? Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah referensi dari kitab Mazmur. Kalau saudara baca kitab Mazmur itu ada referensi bahwa menunjukkan Mesias akan mengucapkan itu. Dan Yesus mengucapkan, artinya harusnya orang sadar pada saat itu bahwa benar yang tertulis di perjanjian lama digenapi pada hari itu. Dan saudara tahu bagaimana tirai bait suci terbelah menjadi dua. Sebab itu hari ini kita bisa ke gereja 24 jam kali 7 hari. Karena apa? Sudah tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan, dengan Bapa. Dan Yesus yang mendamaikan manusia dengan Bapa. Mendamaikan manusia dengan Tuhan. Kalau ilustrasinya itu ada jembatan, ada ini tebing, itu tebing. Salib itu saudara, kalau saudara lihat salib itu, kita jalan di atas salib sehingga kita bisa menuju kepada Bapa. Dan firman Tuhan dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hari ini mari kita bangun lagi yuk iman kita. Mungkin kita ke gereja, ya kalau Jumat Agung pasti rame, ya Paskah pasti rame. Karena setahun sekali ya, Natal pasti rame. Tapi hari ini saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, jangan ke gereja hanya pada waktu event. Tapi pada waktu ibadah biasa pun datanglah. Kenapa? Karena saudara perlu berjumpa dengan Yesus. Saudara perlu berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi Yesus. Jemaatnya. Ya. Jadi saudara tadi sudah membaca bagaimana malamnya Yesus mengalami kesakitan. Dia harus ditaruh di dalam gua penjara. Dia lakukan itu karena cuma satu kata, karena apa? Kasih saudara. Kalau saya bahas ini selalu air mata, hati ini ya. Karena apa saudara? Karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Yesus itu luar biasa saudara. Harusnya kita aja kadang-kadang jangankan disalib Bapak Ibu. Ketusuk duri ketusuk tanaman berduri aja itu aja udah kayak kiamat gitu ya. Nah ini loh saudara, kepalanya ketusuk mahkota berduri saudara. Disalib paku tuh sampai cepet. Dan salibnya itu bukan, saudara tahu lagu, dia memilih disalib,
Dia memilih kayu yang kasar, ya, dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, dia Raja yang memilih disalib. Dia milihnya kayu yang kasar. Ya. Kalau yang buat drama ini ya kayunya halus ya. Kalau kasar kasihan nanti pemerannya ya. Terluka beneran ya. Ya, jadi itu Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Ya saya percaya firman Tuhan yang singkat ini biar menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Biar di malam ini sebelum nanti saudara tidur, besok datang ke gereja dimanapun saudara berada. Yang di Malang datang ke Yestoya, yang di luar kota ya ke gereja masing-masing. Kita datang bahwa kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi. Oleh sebab itu mari kita juga mengasihi Tuhan melalui hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Darahmu tercurah bagi kami, tanganmu berlubang karena paku. Dan Engkau harus diludahi, dipukul, ditinju karena kami Tuhan. Engkau harus menderita di gua yang gelap, yang dingin sebelum Engkau disalib. Engkau harus mengalami keringat yang berdarah-darah. Tapi semua itu Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami masih berhitung dengan Engkau. Kami masih menuntut dengan Engkau. Padahal sejatinya Engkau sudah melakukan yang terbaik yang kami tidak pernah bisa lakukan dan tidak pernah bisa kami balas Tuhan. Tuhan, kami berdoa besok ibadah Jumat Agung. Lancar Tuhan, semua berjalan dengan baik. Kesehatan, kekuatan bagi setiap jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Tuhan juga menolong, juga besok Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberi kekuatan, juga hamba-Mu akan ke Blitar untuk memperingati Jumat Agung berkhotbah di Betani Yestoya Blitar. Tuhan juga menolong, menyertai. Kami percaya Tuhan akan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut Betani Yestoya News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur secara online dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Yayasan Yestoya Community Church dengan nomor rekening 440 604 1000. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini betul-betul keajaiban yang luar biasa yang Yesus lakukan untuk gereja kita. Proyek besar yang luar biasa. Nah ini ya, sudah mulai mau mengecor lantai 6. Ya, lantai 5 sudah selesai. Terus ini persiapan lantai 7. Nah, selesai itu langsung lantai 8, 9, 10. Semangat, semangat, semangat ya. Terima kasih buat jemaat dan para sponsor donatur yang mendoakan dan mensupport pembangunan gereja kita. Saya berdoa ini menjadi taburan yang subur di mana saudara semua menerima atau saudara menuai maksimal ya dengan gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Terima kasih semua jemaat, para sponsor donatur sudah terlibat dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.
Gereja membuka kesempatan bagi setiap jemaat untuk dapat terlibat dan berpartisipasi dalam pelayanan praise and worship dengan bidang-bidang worship leader, singer, musik, choir, tamborin, dan make up. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Ibu Eli Rusmini di nomor 0821 4146 2700. Hadirilah ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 9, 15, dan 18 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Hall Gereja Betani Yestoya Malang, Mall Malang City Point lantai 3. Ibadah ini disertai perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Hadirilah ibadah raya Paskah pada hari Sabtu tanggal 30 dan hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 bertempat di Hall Gereja Betani Yestoya Malang, Mall Malang City Point lantai 3. Ibadah raya 1, 2, 3, dan 5 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Ibadah raya 4 dan 6 akan dilayani oleh Bapak Wakil Gembala Pendeta Muda Yoel Sianto STH. Sekian Betani Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti news ya, pembangunan dan news yang sudah kita ikuti. Mari sama-sama kita akan tutup ibadah online ini dengan mengangkat kedua belah tangan. Saudara boleh angkat kedua belah tangan dan tenang adakanlah wajahmu. Terimalah, bawalah dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai memberkati engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.